Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Kita di sini akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Materinya yaitu iman kepada hari akhir. Pengertian hari akhir. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah meyakini adanya kehidupan yang kekal abadi setelah hancurnya alam semesta ini, dan manusia akan mendapat balasan yang seadil-adilnya tentang amal yang telah dilakukan sewaktu di dunia. Tentang kapan datangnya hari kiamat, tidak ada yang dapat mengetahui, termasuk Nabi dan Rasul, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang menjelaskan tentang adanya hari kiamat dari Quran Surat Toha ayat 15 yang artinya, sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Nah, kemudian di sini ada kiamat itu dibagi menjadi dua, yaitu kiamat kecil dan kiamat besar. Di sini yang pertama ada tanda-tanda kiamat kecil, ada 6. Yang pertama, hamba sahaya perempuan melahirkan tuannya. Kemudian yang kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Yang ketiga, perzinaan, minuman keras, fitnah, pembunuhan merajalela di mana-mana. Yang keempat, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki dengan perbandingan 50:1. Yang kelima, banyak terjadinya gempa bumi, musibah, bencana alam. Dan yang terakhir, keenam, lahirnya Dajjal yang mengaku dirinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ada tanda-tanda kiamat besar. Di sini ada 5. Yang pertama, matahari terbit dari barat. Kemudian yang kedua, munculnya binatang ajaib yang dapat berbicara. Yang ketiga, rusaknya Ka'bah dengan sendirinya. Yang keempat, seluruh manusia menjadi kafir dan lenyapnya Al-Quran. Dan yang terakhir, berkuasanya bangsa Ya'juj dan Ma'juj di muka bumi. Kemudian, gambaran hari kiamat menurut Al-Quran. Yang pertama ada datangnya hari kiamat ditandai dengan tiupan sangkakala. Di sini dijelaskan dalam Quran Surat An-Naml ayat 87. Kemudian yang kedua, bumi digoncangkan sekuat-kuatnya hingga mengeluarkan isi yang dikandungnya. Di sini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-5. Kemudian yang ketiga, gunung-gunung kemudian pecah berterbangan menjadi pasir. Di sini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Haqqah ayat 14. Yang keempat, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, dan laut meluap. Di sini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Infitor ayat 1-3. Dan yang kelima, manusia tidak dapat menolong manusia lainnya, bahkan seorang ayah terhadap anaknya sendiri. Di sini dijelaskan dalam Quran Surat Luqman ayat 33. Kemudian peristiwa yang berhubungan dengan hari kiamat. Di sini yang pertama yaitu Yaumul Barzah atau alam kubur. Yang kedua Yaumul Ba'ts. Yang ketiga Yaumul Mahsyar. Yang keempat Yaumul Hisab atau mizan. Yang kelima Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Yang keenam Syirat. Yang ketujuh surga. Dan yang kedelapan neraka. Nah, di sini ada fungsi iman kepada hari kiamat. Yang pertama ada menjadikan manusia bersikap hati-hati dalam hidup di dunia sehingga akan selalu taat kepada petunjuk-petunjuk agama dan membatasi diri terhadap kesenangan hidup di dunia. Kemudian yang kedua, berusaha menjadi manusia yang baik selama hidup di dunia, yakni berbakti kepada Allah, orang tua, dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Kemudian yang ketiga, menyadarkan manusia akan adanya hari akhir sebagai kehidupan yang hakiki bagi manusia. Yang
keempat, menyadarkan manusia bahwa kehidupan di hari akhir adalah tujuan setiap manusia yang hidup di dunia. Dan yang kelima, mendorong manusia untuk memperbanyak amal soleh dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Hikmah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Di sini ada 3. Yang pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Maha Adil. Kemudian yang kedua, memberikan dorongan untuk membiasakan diri dengan sikap dan perilaku terpuji. Yang ketiga, memberi dorongan untuk bersikap optimis dan tawakal serta sabar meskipun tertimpa berbagai kemalangan. Nah, mungkin itu yang bisa Bu Nanin sampaikan. Terima kasih.